Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kali ini akan membahas soal PGSD bagian 22. Baik sobat semua, berikut adalah penjelasan soal PGSD sekaligus pembahasannya. Perhatikan gambar ini. Di sini ada dua buah mobil, mobil A dan mobil B. Pada mobil A, masanya adalah 3 kg, sedangkan kecepatan atau percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan pada mobil B, masanya adalah 5 kg, percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, bandingkan gaya yang bekerja pada mobil A dan mobil B. Perhitungannya adalah untuk menghitung gaya mobil A, FA, massa dikali percepatannya. Maka 3 dikalikan 2 sama dengan 6 Newton. Ini untuk gaya yang bekerja pada mobil A. Sedangkan untuk gaya yang bekerja pada mobil B, FB sama dengan massa kali percepatannya. Bila pada mobil A, mobil B, masanya adalah 5 kg, percepatannya 3, maka 5 dikali 3 sama dengan 15 Newton. Karena ditanya adalah perbandingan, maka kita akan membandingkan gaya mobil A dibanding dengan gaya mobil B. Seperti ini, kita bandingkan. Maka di sini 6-nya taruh sini. Ini karena gaya mobil A, dan gaya mobil B taruh di sebelah sini. Ini kita sederhanakan. 6 dibagi dengan 3. Hasilnya 2. Seperti ini, 2 ditaruh sini. 15 dibagi 3 mendapat 5. Maka 5-nya taruh sini. Jadi adalah 2 dibanding 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Untuk soal berikutnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Isikan air sesuai dengan takaran, tutuplah penutup rice cooker, ambil beras dengan cangkir takar, cuci beras pada wadah terpisah. 5. Aduk nasi setelah matang. 6. Nasi lezat siap dihidangkan. 7. Tuangkan beras ke dalam panci rice cooker. 8. Proses memasak dimulai. Urutan memasak nasi dengan rice cooker yang benar adalah, perhatikan, urutan yang tepat adalah dimulai dari angka 3. Berarti ini yang pertama. Ambil beras dengan cangkir takar. Lalu dilanjutkan dengan cuci beras pada wadah terpisah. Ini nomor 2. Berarti 3, 4. Ya. 3, 4. Berarti sini sudah tidak termasuk, ya. 3, 4. Selanjutnya untuk yang nomor 3 adalah ini.
Tuangkan beras ke dalam panci rice cooker. 7 ya. Berarti 3, 4, 7. 3, 4, 7. Ini sudah tidak termasuk lagi. Berarti tinggal 3 pilihan. Untuk langkah keempat adalah isilah air sesuai dengan takaran. Langkah yang kelima adalah tutup penutup rice cooker. Ini langkah kelima. Berarti 3, 4, 7 ya. 3, 4, 7, 1 ya. 2. Nah, 3, 4, 7, 1, 2. Ini sudah tidak termasuk lagi. Berarti tinggal terdapat 2 alternatif. Langkah yang keenam adalah nomor 8. Proses memasak dimulai. Ini nomor 6. Selanjutnya, yang nomor langkah ketujuh adalah yang nomor 5. Dan yang terakhir adalah nomor 6. Yang posisi nomor terakhir langkah ke-8 adalah yang nomor 6. Maka jawaban yang tepat adalah 3 ya. 4, 3, 4, 7, 1, 2. Terus di sini 8. 8 itu langkah ke-6. Langkah ke-7 adalah nomor 5. Dan yang terakhir adalah langkah yang ke-8 nomor 6. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal selanjutnya. Terdapat jarak dua kota adalah 4.500 meter dengan waktu 1,5 jam. Pertama, mengkonversi 4.500 meter menjadi 4,5 km. Mengkonversi 1,5 jam menjadi 90 menit dan menjadi 5.400 detik. Ya, langkah ketiga, menulis informasi yang terdapat pada soal. 4. Menentukan rumus hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Seperti ini rumusnya. Yang kelima adalah menghitung kecepatan sesuai rumus yang dipilih. Yang keenam, menyimpulkan besarnya kecepatan. 7. Menentukan rumus hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan sama dengan jarak dikali waktu. Di sini hubungannya. Urutan langkah menyelesaikan soal mencari kecepatan pada soal di atas adalah dimulai dari nomor 3. Jadi yang pertama adalah harus menulis informasi berkaitan dengan soal. Ini nomor 1. Dilanjutkan, langkah selanjutnya akan mengkonversi ya 4.500 meter menjadi 4,5 km. Ini langkah kedua. Berarti 3, 1. Ini kita buang saja, tidak termasuk ya. Selanjutnya, langkah yang nomor 3 adalah yang ini. Ini langkah nomor 3.
menentukan rumus hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ini langkah ketiga. Berarti 3, 1, 4. 3, 1, 4. Nah, di sini. Ini kemungkinan tidak salah. Ini salah juga. Dari sini sudah kelihatan bahasanya jawabannya D. Ya, namun setelah nomor 3, 1, 4. Selanjutnya yang langkah keempat adalah yang nomor 5. Ini langkah keempat. Langkah kelimanya adalah nomor 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. 3, 1, 4, 5, 6. 3, 1, 4, 5, 6. Perhatikan langkah pembelajaran based learning berikut. Yang pertama adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3, membimbing menyelidiki individu maupun kelompok. 4, orientasi pada peserta didik pada masalah. 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 6, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 7, pertanyaan mendasar. Urutan langkah problem based learning yang benar adalah dimulai dari angka 4. Yaitu bahasanya problem based learning dimulai dari orientasi peserta didik pada masalah. Berarti yang diawali dengan 4 itu kemungkinan jawabannya. Yang 7 dimulai dari 7 kemungkinan salah. Dilanjutkan untuk langkah yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Nomor 3, setelah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, langkah ketiganya adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Ini nomor 3. Selanjutnya, setelah diberikan bimbingan, langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini merupakan langkah yang keempat. Setelah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, langkah yang terakhir adalah memberikan analisis, yaitu dengan cara menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sobat semua, demikian soal dan pembahasannya berkaitan dengan soal P3K PGSD bagian 22. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.